Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Valinda Rapela dengan NIM D1A020111 dari kelas H Agroekoteknologi. Ini merupakan tugas praktikum botani 3 dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Valinda Rapela dengan NIM D1A020111 dari kelas H Agroekoteknologi. Ini merupakan tugas praktikum botani 3 dan 4. Praktikum 3 yaitu daun tunggal dan majemuk. Objeknya daun nangka, daun ubi kayu, daun lamtoro atau flamboyan, daun karet, dan daun putri malu. Tujuannya adalah untuk membedakan daun tunggal dan daun majemuk. Cara kerjanya mencari daun tanaman tersebut dan mengamatinya dan menuliskan bagian-bagiannya dan mengelompokkan daun-daun tersebut berdasarkan jumlah helaian lamina daun pada tangkai. Pertama yaitu daun nangka, terlihat pada gambar yang ada tanda panah yaitu ujung daun, tepi daun, tulang daun, lamina, dan tangkai daun. Daun nangka termasuk daun tunggal karena hanya terdiri dari satu lamina di setiap tangkainya. Daun ubi kayu terlihat pada gambar, terdapat panah yang menunjukkan ujung daun, tepi daun, tulang daun, lamina, dan tangkai daun. Termasuk daun ubi kayu termasuk daun majemuk karena terdiri dari beberapa daun pada setiap tangkainya. Daun flamboyan atau lamtoro terlihat pada gambar, ada panah yang mengarahkan itu adalah anak daun, tangkai anak daun, dan ibu tangkai daun. Daun lamtoro merupakan daun majemuk karena pada satu tangkai memiliki banyak helaian daun. Dan pada daun karet terdapat pada panah yang menunjukkan ibu tangkai daun, anak tangkai daun, tulang rusuk daun, helaian daun, dan ujung daun. Daun karet merupakan daun majemuk karena pada satu tangkai terdapat 3 atau beberapa helaian daun. Daun putri malu terdapat pada tanda panah yaitu anak daun, tangkai anak daun, dan ibu tangkai daun. Daun putri malu merupakan daun majemuk. Yang kedua adalah circumscriptio. Objeknya yaitu daun teratai besar, daun jarak, daun nangka, daun zigzag atau serikaya, daun kamboja. Tujuannya adalah untuk membedakan macam-macam bangun daun. Cara kerjanya mencari daun tersebut dan mengelompokkan bangun tersebut berdasarkan perbandingan panjang dan lebarnya. Daun teratai besar. Perbandingan panjang dan lebarnya adalah 1:1 dengan bentuk bangun bulat atau bundar orbicularis. Daun jarak. Perbandingan panjang dan lebarnya adalah 2,5 sampai 3 berbanding 1 dengan bentuk bangun perisai atau peltatus. Daun zigzag. Daun zigzag memiliki perbandingan panjang dan lebar 2,5 sampai 3 berbanding 1. Bangunnya memanjang atau oblongus. Daun nangka. Daun nangka memiliki perbandingan panjang dan lebar 1:1. Bentuk bangun jorong, ovalis atau eliptikus. Daun kamboja. Perbandingan panjang dan lebarnya 3-5 berbanding 1. Bentuk bangunnya adalah lancet atau lanceolatus. Apex foli. Objeknya yaitu daun oleander, daun zigzag, daun teratai, daun jambu monyet, daun bayam, dan daun agave. Untuk membedakan macam-macam ujung daun. Tujuannya adalah untuk membedakan macam-macam ujung daun.
Cara kerjanya mengamati ujung daun masing-masing objek dan mengelompokkan sesuai bentuk ujung dari objek tersebut. Yang meruncing adalah daun oleander dan daun sirsak. Bentuk membulat, terdapat daun teratai dan daun jambu monyet. Terbelah, terdapat daun bayam, dan melancip, terdapat daun agave. Pratikum 4. Yang pertama yaitu margofoli, objeknya daun nangka, daun terong atau daun jarak, daun keluih, daun ubi kayu. Tujuannya adalah untuk membedakan macam-macam tepi daun. Cara kerjanya mencari daun tanaman tersebut dan mengamati daun tersebut memiliki sinus dan angulus atau tidak, dan mengelompokkan jenis margofoli objek tersebut. Daun nangka berbentuk rata dan tulang daun menyirip. Daun jarak berlekuk menjari atau palma tilobus, tepi berlekuk dan susunan tulang berjari. Daun keluih bercangap menyirip atau pinna tifidus, tepi bercangap, daunnya mempunyai tulang menyirip. Daun ubi kayu berbagi menjari atau palma tripartitus, palma tripartitus, tepi berbagi dan susunan tulang daun menjari. Yang kedua nervatio, objeknya yaitu daun mangga, daun pepaya, daun lada atau sirih atau senduduk, daun tebu. Tujuannya adalah untuk membedakan macam-macam pertulangan daun. Cara kerjanya mencari daun tanaman tersebut dan memperhatikan pertulangan daun dan tentukan jenis pertulangan daun objek yang ada. Pertama, daun mangga, tulang daun yang menyirip atau penni nervis. Daun pepaya, tulang daun menjari atau palmi nervis. Daun sirih, tulang daun melengkung atau serpinervis. Daun tebu, tulang daun sejajar atau rectinervis. Yang ketiga adalah permukaan daun. Objeknya yaitu daun kopi, daun ketela rambat, daun pisang, daun jati, daun jambu biji, dan daun durian. Tujuannya adalah untuk membedakan macam-macam permukaan daun. Cara kerjanya yaitu silahkan cari daun tanaman tersebut dan amati permukaannya dan kelompokkan. Yang pertama daun kopi. Daun kopi permukaan daunnya licin atau levis, pada sisi atas daun mengkilat atau nitidus. Daun ketela rambat, permukaan daunnya licin. Dalam hal ini permukaan daun dapat kelihatan suram. Daun pisang, permukaan daunnya licin atau levis, sisi bawah daun pisang berselaput lilin atau pruinosus. Daun jati, permukaan daunnya kasar atau scaber. Daun jambu biji, permukaan daunnya berkerut atau rugosus. Daun durian, permukaannya bersisik atau lepidus. Yang keempat adalah tata letak daun pada batang. Objeknya yaitu batang dan daun serikaya, batang dan daun kembang sepatu, dan terakhir batang dan daun nangka. Tujuannya adalah untuk mengetahui tata letak daun dan rumus daun. Batang dan daun serikaya. Tata letak daun tersebar yang mengikuti rumus 1/2, namun sebagiannya ada yang memisahkan dengan tata letak daun yang tersebar umumnya dan disebut duduk daun berseling atau folia distica, sehingga memudahkan dan bisa ditentukan rumus daunnya. Batang dan daun kembang sepatu. Kembang sepatu memiliki rumus daun 2/5. Artinya, untuk memiliki daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral mengelilingi batang sebanyak 2 kali dan jumlah daun yang dilewati oleh garis spiral tersebut adalah 5 daun. Letak daunnya berselang-seling dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini terdapat 1 daun. Besar sudut antara 2 daun yaitu 2/5 dikali 360 derajat yang hasilnya 144 derajat.
Batang dan daun nangka. Setiap buku-buku terdapat satu daun. Oleh sebab itu, tata letak daun Artocarpus integra dinamakan tersebar atau folia sparsa. Untuk mencapai daun yang tegak lurus dan dengan daun pertama, melalui garis spiral yang terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali. Daun yang dilewati selama itu sebanyak 5 daun, maka rumusnya 2/5. Sudut divergensinya diperoleh 2/5 dikali 360 derajat, yang hasilnya 144 derajat. Arah putaran garis spiral berlawanan dengan arah jarum jam. Sekian hasil praktikum saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.